Hai, welcome to podcast Thomas tentang obrolan humas. Dengan aku Uci sebagai host, and yaps, kamu seorang humas? Temukan dan pecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Uci yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di podcast Thomas. Apa sih tentang obrolan humas? Oke. Tentunya aku nggak sendirian ya, pasti ditemenin sama teman-temanku. Di sini udah ada 2 temanku, ada siapa aja nih? Ya, aku Umi Soleha, mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan aku Tania Ramawati, mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi mengambil penjurusan Humas di Universitas Muhammadiyah Bandung. BTW kita udah lama ya nggak ketemu. Betul banget. Udah lama nggak cerita-cerita ya. Apalagi ngobrol ya, Betul. apalagi diskusi kayak gini. Betul. Bener. Oke, nah sekarang ini kita bakal ngebahas tentang krisis perusahaan Meta yang mem-PHK karyawannya. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di podcast Thomas tentang obrolan humas. Oke, sebelum diskusi nih tentang Meta yang telah mem-PHK ribuan karyawannya, bisa nggak sih kalian kasih tahu dulu atau spill gimana sih Meta bisa jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia? Gini ya, Meta itu kan merupakan sebuah perusahaan yang diinduki oleh Facebook, Messenger, WhatsApp, Oculus, Instagram, Workplace, dan portal. Nah, CEO-nya sendiri itu CEO Facebook kan, yang awalnya itu dia CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, untuk Metanya sendiri sih dia baru berdiri 28 Oktober 2021, baru tahun kemarin tuh. Nah, terus yang awalnya tuh gimana? Awalnya itu Facebook itu dia ada muncul Facebook platform pertama 2004. Lalu di 2011 dia bikin Messenger. Nah, lalu di 2012 itu dia itu ngeakuisisi Instagram yang hampir bangkrut. Di 2014 siapa itu namanya? WhatsApp sama Oculus dia juga mau bangkrut, terus diakuisisi lagi sama Facebook. Lalu itu di 2017-an lah dia Mark itu bikin Workplace. Lalu di pertengahan 2018 itu 2019 dia bikin yang namanya portal. Dan akhirnya ke 7 platform itu dia satukan dalam satu naungan yang namanya Meta gitu. Pantas aja ya Meta menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia karena Meta sendiri memiliki 7 platform terbesar di dunia, betul? Ya. Oke, ini nih dari semua platform yang dimiliki Meta, kalian lebih sering pakai atau lebih suka platform yang mana? Kalau aku lebih suka pakai Instagram. Kenapa? Karena Instagram sendiri kan fiturnya lebih banyak dan Betul. kayaknya jangkauannya juga lebih luas kan. Terus emang bisa bisa nge-searching apapun. Sekarang di Instagram itu bisa. Nah, keunggulan atau kenapa aku memilih Instagram atau aku sering pakai Instagram karena Instagram ini sekarang mempunyai fitur anti perundungan yang mana fitur ini ialah sebagai kampanye dari cegah bullying. Karena yang tadi Instagram itu lebih luas, jadi dia tuh lebih bisa mengedukasi tentang bullying itu sendiri. Kalau dari Umi nih gimana? Ya kalau dari aku sih ya kalau aku sih dari fungsi utama yang paling utama itu buat aku itu WhatsApp sekarang itu ya. Kenapa? Ya apalagi sekarang WhatsApp itu dia punya fitur yang polling. Nah itu menurut aku fitur yang ngebantu banget, apalagi buat kita yang suka kerja kelompok kayak mahasiswa, mau nentuin tema judul aja kayaknya ruwet gitu. Lama jadi, gitu ya. Lama ya. Jadi
dengan fitur polling itu jadi lebih efisien lagi kita jadi di grup gitu. Betul, jadi apa ya, lebih memudahkan juga ya Mia. Betul. Betul, lebih Oke. Sebelum kita tahu cara Meta untuk meredam krisis nih, isu apa sih yang telah melanda Meta ini? dari aku dulu ya. Boleh. Oke, kita kan as a team sih, pasti jawaban kita sama gitu. Nah, yang pertama itu ada dua yang paling krusial dari isu ini tuh, yaitu pertama itu PHK massal di perusahaan Meta, yang kedua itu besaran pesangon yang karyawan Meta terdampak oleh PHK-nya itu sendiri. Nah, PHK-nya itu Meta itu kurang lebih 13%. Kurang lebihnya itu ada 11.000 karyawan. Wow. Terus penyebabnya itu kenapa sih? Karena inflasi, peperangan yang Rusia-Ukraina, kerugian Meta yang investasi, dan ketakutan resesi. Iya. Nah, terus kalau pesangonnya itu gimana? Nah, kalau untuk pesangonnya itu Meta sendiri di blognya itu bilang bahwa dia itu bakal ngebayar 16 minggu gaji pokok ditambah 2 minggu tambahan untuk setiap tahun masa kerja tanpa batas. Lalu Meta itu bakal ngebayar sisa waktunya, yang sisa waktu kerjanya atau paid time off-nya atau PTO. Nah, dia juga menyediakan research stock unit atau RSU. Juga dia ngasih asuransi kesehatan, terus layanan karir. Jadi sebelum spill pekerjaan ke perusahaan lain, perusahaan itu bakal nawarin dulu ke karyawan Meta yang terdampak. Nah, jadi mereka itu bisa punya kerjaan sebelum dikeluarin sama Meta. Nah, lalu selain itu buat dari yang luar negeri, dia punya bantuan keimigrasian gitu. Oke. Kalau dari Tania nih gimana? Kalau kita berkaca dari 2 poin besar yang tadi Umi jelaskan, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengkerucutkan adanya 5 fakta PHK massal, 5 fakta dari PHK massal Meta ini sendiri. Yang pertama ialah ternyata Meta itu mengumumkan si pemecatan massalnya ini lewat medianya dia sendiri, karena dia mempunyai web, dia memanfaatkan medianya, yang mana berarti dia udah bertanggung jawab kan atas asumsinya atau atas kebijakan yang diambil pada waktu itu. Yang kedua yaitu di dalam email itu dia bukan hanya mengumumkan akan adanya pemecatan massal, tetapi dia pun menjelaskan, dia mengonfirmasikan kembali kenapa dan alasan apa untuk penyebab dari PHK massal yang akan dilakukan oleh Meta. Yang ketiga ialah yang selanjutnya, PHK massal ini ternyata terjadi setelah investasi besar dari Meta kepada Metaverse. Sayang banget gak sih, nanti bakal dijelasin lagi kita kalau berbincangnya lebih lama lagi ya, pastinya nggak akan, masa sih kita ngebahas yang kayak gini sebentar, pasti butuh waktu yang lama. Untuk selanjutnya ialah stop recruitment. Jadi Meta bukan hanya mem-PHK massal, tapi dia pun memberhentikan dari pada penerimaan para pekerja. Dan yang terakhir ialah adanya pesangon karyawan yang telah dijelaskan oleh Umi tadi. Jadi dia nggak lepas tanggung jawab gitu aja. Bukan hanya pesangon, gak sih Mi, tadi dia juga nggak lepas tanggung jawab dari karyawannya, dia memberikan si karyawan-karyawan ininya kepada perusahaan lain kan. Betul, jadi bakal lebih mudah lagi buat cari kerja lain gitu. Betul. Dan ternyata yang aku baca juga ya, bahwa si Meta tuh ngasih pesangonnya tuh 16 minggu setara dengan gaji pokoknya gitu loh. Iya tadi Iya. sama kayak yang dijelasin Umi. Ya gitu kan. Oke, next. Gimana nih awal mula isu ini terjadi? Kalau dari research yang kita lakuin ya, bahwa Meta tuh ini tuh awal tuh udah dari Oktober 2021. Nah, di sana itu kenapa bisa terjadi? Nah, si pertama itu di 2021 di Oktober itu Meta itu investasi besar miliaran dolar buat teknologi metaverse, buat menjadikan dunia itu ke dunia virtual itu. Nah, di Maret 2022 ternyata terjadi inflasi, mulai ada inflasi. Nah, sentimen konsumen Amerika Serikat itu turun lebih dari yang diharapkan. Jadi buat ke Meta pun jadi turun. Akhirnya di Maret itu juga ternyata bukan cuma itu masalahnya, ternyata harga bensin juga melonjak ke rekor yang paling tertinggi gara-gara krisis di Ukraina. Terus di Mei 2022 akhirnya Meta sendiri nge-email
ngasih email peringatan gitu ke karyawannya tentang prospek pendapatan Meta rendah nih katanya. Untuk perkiraan tahun ini itu dia itu pengen bikin reality lab atau metaverse, masih kekeh sama keinginannya bikin metaverse, padahal di situ Meta udah mulai inflasi gitu. Terus di Juli sampai September 2022 itu ternyata harga saham Meta di bursa saham Amerika itu anjlok. Nah, anjloknya itu dalam sehari aja itu dia bisa kehilangan 25%. Wah, gede banget sih. Iya benar, gede gede lah. banget. Itu 97,94 US dollar, itu gede Wah, banget kan. Banyak Banyak, banget. Banyak ya, banyak banget. Nah, terus dia tuh bahkan dari 2016 aja dia udah levelnya terendah gitu. Lalu kalau ditotalin gitu dari awal tahun 2022 aja gitu, dia udah kehilangan atau kejatuhan harga sebesar lebih dari 70%, itu gede banget. Lalu di Oktober 2022 akhirnya Meta sendiri mengumumkan bakal melakukan PHK lebih dari 11.000 karyawan, dan hal ini juga langsung disampaikan oleh CEO-nya Mark Zuckerberg di 9 Oktober 2022 gitu. Panjang banget ya perjalanan hidupnya. Berarti Meta nggak langsung anjlok turun ya, berarti Meta tuh apa ya, bertahap mungkin ya. Iya, itu Prosesnya ya. bener, salah perhitungan. Jadi anjlok. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih menurut kalian nih kenapa isu ini bisa dibilang krisis? Oke, kalau kita berkaca kepada 4 analisis krisis untuk isu dari sebuah perusahaan, yang mana ada 4 ya. Yang pertama, analisis kontrol. Maksudnya ini ialah si Meta ini mengantisipasi supaya tidak adanya hoax atau tidak adanya berita dari luar. Maka dari itu dia pun mengumumkan dengan sendirinya lewat platformnya, lewat medianya. Apalagi dia sebuah induk media yang besar ya, dia menggunakan media tersebut untuk mengumumkan atau untuk mensosialisasikan dari kebijakan ini, dan disebarluaskan laginya pun lewat platform dia sendiri atau media massa yang lain. Yang kedua ialah adanya analisis feedback. Analisis feedback ini ialah dari isu yang beredar mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya dan banyak praduga terhadap citra Meta dari mereka ini. Dan masyarakat yang bertanya-tanya ini bukan hanya masyarakat biasa, tapi masyarakat yang punya kepentingan. Maksudnya itu ialah yang punya investasi besar di Meta, apalagi Meta induk platform yang besar ya, media massa yang besar. Nah, untuk selanjutnya ialah ada analisis audiens. Analisis audiens ini bisa kita menggunakan beberapa poin. Yang pertama ialah demografis, geografis, psikografis, perilaku, kemudian probabilitas, dan yang terakhir ialah ukuran potensi. Nah, dari analisis media ini ialah penyebaran isu yang mau menjadi kritis dari Meta ini ialah dari berbagai media atau menggunakan berbagai media yang tadi saya sebutkan di analisis kontrol, seperti media televisi, artikel, web, media sosial, dan juga forum online lainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan 4 analisis ini untuk seorang humas ya. Apalagi nantinya semoga aja kita menjadi humas yang profesional. Semoga, amin. Amin. Oke. Ini nih, ketika isu ini memuncak dan telah menjadi krisis, apa sih langkah yang diambil oleh Meta untuk sebuah perusahaan yang besar ini? Gini, kalau dari Meta sendiri sih, yang pertama banget mereka itu melakukan komunikasi internal dan eksternal. Jadi yang seperti dijelasin awal itu, bahwa Meta itu ngasih email ke karyawannya mengatakan bahwa mereka itu prospek pendapatannya rendah gitu. Terus itu tuh di bulan Mei kan. Terus secara eksternalnya itu di Rabu 11 November 2022, gimana dia itu bilang bahwa dia bakal mengumumkan PHK massal melalui postingan di blog media. Tapi bukan hanya itu aja. Nah, CEO-nya sendiri itu dia ngasih tahu alasannya, dia juga meminta maaf bahwa itu udah memecat karyawannya gitu. Lalu gimana sih? Lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya mereka tuh melakukan
strategi komunikasi krisis dan perbaikan fitur. Nah, yang tadi bahwa dalam pertemuan CEO Meta, Mark Zuckerberg dan karyawannya, dia itu menguraikan rencana perekrutan di mana Meta itu di Mei itu udah membekukan perekrutan karyawannya, terus penangguhan perekrutan. Setelah itu di bulan Oktober November itu dia menambahkan fitur-fitur terbaru di platformnya. Nah, hal ini tuh sangat baik ya, maksudnya Meta sebuah perusahaan yang bisa dibilang kita semua punya itu aplikasi yang berhubungan kayak misalnya Instagram, WhatsApp, itu tuh pasti ada gitu di HP kita masing-masing kan. Ya pasti. Nah, oleh karena itu gimana sih biar mereka nggak kehilangan orang-orang yang butuh sama Meta tuh, dia memperbaiki fitur-fitur mereka. Lalu selain itu mereka juga melakukan dan mengawasi kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan citra dan reputasi. Nah, gimana sih? Jadi sebelum memecat karyawannya, Meta itu nggak sembarangan pecat gitu. Mereka itu mengevaluasi karyawannya, mencatat kinerja karyawannya. Jadi siapa sih karyawan yang misalnya kurang kinerjanya untuk Meta, baru mereka memecat karyawannya itu. Jadi nggak semena-mena mereka itu memecat karyawannya gitu. Berarti datanya transparan juga ya, Mi? Nggak asal tunjuk hanya untuk memperbaiki pendapatan kan? Iya, karena CEO-nya sendiri dia bilang bahwa kita tuh bakal mulai mencatat itu di yang Mei itu, mencatat. Akhirnya ya yang dikeluarkan itu ternyata ada di November 2022. Prosesnya cukup lama ya untuk memilih dan memilah para pekerja, karena mungkin memang si pekerja dari Meta ini juga nggak ecek-ecek lah, apalagi si Meta sendiri ngasih si para PHK ini ke perusahaan lain gitu kan sih. Iya, jadi masih tetap dijaga lah Kualitasnya ya. Keadaan kualitasnya. Nah, ternyata Meta Platform Inc. juga telah menempuh langkah yang tepat nih untuk mengatasi krisisnya. Ya, karena si CEO Meta pun meminta maaf ke karyawannya, terus ngasih yang itu PHK yang tadi, ngasih penjelasan lah ya gitu. Betul. Alasan PHK-nya gimana, terus Meta pun bertanggung jawab gitu. Iya, betul. Hal itu pun ini juga sesuai banget, yang maksudnya ini sesuai dengan kalau di kuliahan kita tuh namanya tuh 3 formula mohon maaf dari Bill McFarland, yaitu regret, reason, dan remedy. Nah gitu. Iya. Benar. Terus permohonan maaf dari Meta itu sendiri pun dia dibarengi dengan meningkatkan citra dan reputasinya, yang tadi udah dijelaskan sama Umi sih. Dia tuh menambahkan fitur-fitur ternyata tanpa kita sadari, walaupun beberapa orang tidak mengetahui dari krisis atau isu Meta, tapi mereka tetap menikmati atau tetap merasakan dari fitur-fitur terbaru pada platformnya, yang mana target pasar meluas dan target pasar pun para konsumen Meta nggak kabur gitu, walaupun mereka nggak tahu isu atau krisis yang Meta hadapi. Betul. Kalau kita sih ya, kalau aku jadi humas, apalagi nanti humasnya di humas Meta itu sendiri, amin. Kalau aku bakal memberi usulan kepada CEO aku atau manajer aku untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengkaji keputusan yang akan diambil, karena takutnya seperti Meta, dia sebenarnya mempunyai rencana yang bagus, dia mempunyai tataan ide yang bagus, cuman karena prediksi itu terkadang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul banget. Jadi kadang apa yang kita rencanain di tahun ini, apalagi sebuah perusahaan besar, apa yang kita rencanain di tahun ini belum tentu selancar pikiran kita gitu, belum tentu tahun depan itu si keadaan dunia atau keadaan keuangan ataupun keadaan yang lainnya itu sesuai, padahal kan enggak kan. Bisa aja kayak Meta ini sendiri, dia udah mengonsep metaverse tapi ternyata anjlok di tengah jalan. Bener. Terus kalau dari aku sih saran itu dia tetap meningkatkan kualitas platformnya. Nah, jadi bukan hanya pas lagi krisis aja gitu dia meningkatkan fitur-fiturnya, tapi juga
terus meningkatkan fiturnya meskipun nggak ada krisis. Jadi dia bakal tetap stabil dan bakal tetap digunakan sama banyak khalayak gitu. Jadi sih. rutinan juga ya pekerjaan itu, misal kayak ngambil beberapa waktu untuk menambahkan platform yang mana target pasar pun meluas, pendapatan pun semakin banyak. Iya, bener Setuju. banget sih. Oke, teman Thomas. Ternyata PHK karyawan ini untuk menstabilkan kerja Meta ke depannya gitu ya. Betul banget. Bener. Oke, untuk teman Thomas nih, jangan lupa ya buat terus dengerin obrolan kita selanjutnya. Dan hanya di mana di Thomas tentang obrolan. Humas. Oke, akhir kata dari aku dan dua temanku. See you next time and Bye bye. Yeay.